Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam matematika peminatan. Yang berikutnya adalah logaritma. Nah, definisi logaritma jadi seperti ini. A log B sama dengan C. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk perpangkatan adalah B sama dengan A pangkat C. A ini adalah bilangan pokok atau basis, dengan A harus lebih besar dari 0. Kenapa? Kalau A-nya itu bilangan negatif atau 0, maka tidak dapat didefinisikan. Nah, dan A-nya harus tidak sama dengan 1. Nah, di sini saya ada penjelasan. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita ambil A-nya 1, ya, di sini kan bisa terlihat. Saya ambil dari bentuk perpangkatannya dulu. 1 sama dengan bisa kita tuliskan didapatkan 1 kuadrat ya. 1 itu bisa didapatkan dari 1 pangkat 3. Nah, kok dituliskan dalam logaritma 1 log 1 sama dengan 2, 1 log 1 sama dengan 3. Nah, kan tidak bisa, ya kan? Nah, jadi basis dari logaritma memang harus bilangan positif dan tidak boleh 1, seperti itu ya. Nah, sekarang B ini, nah ini adalah numerus. Nah, dinamakan numerus dan B-nya harus lebih besar dari 0 ya, harus bilangan positif. Oke. Kenapa? Nah, kita kembali lagi kalau misalnya ke perpangkatan. Bilangan dipangkatkan berapapun kan pasti menghasilkan bilangan positif kan ya, tidak pernah 0 atau negatif. Nah, maka B-nya harus lebih besar dari 0. C ini adalah hasil logaritma. Nah, kalau hasil logaritma ini bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif, bisa juga 0. Di sini saya ada catatan. A log B bisa kita tuliskan log AB. Yang harus dipahami baik-baik adalah cara menuliskan basis logaritma ini harus di atas ya. A log B, nah ini, atau menuliskan log AB. Nah, ini A-nya di bawah ya. Menuliskan basisnya itu harus di atas. Jangan sampai dituliskan basisnya itu sejajar dengan lognya. Kalau dituliskan sejajar nanti artinya berbeda. Jadi seperti ini ya. Saya punya A log B sama dengan C, ini berarti kan B sama dengan A dipangkatkan C. Kalau kalian menulisnya A log B seperti ini, berarti ini artinya adalah A dikalikan log B. Jadi dipahami baik-baik, basis logaritma ini harus dituliskan di atas. 10 log X itu sama dengan log X. Nah, jadi kalau logaritma dengan basis 10 bisa dituliskan langsung seperti ini, log X. Jadi basis ini tidak perlu dituliskan. Jadi kalau kalian menemukan nanti soal tidak ada tulisan basisnya di sini, oh berarti tahu basisnya adalah 10, seperti itu. Yang berikutnya adalah E log X sama dengan ln X. Nah, ln X ini adalah notasi logaritma natural. Nah, E itu adalah bilangan Euler. Nah, bilangan Euler itu apa? Ya, bilangan irasional. Ya, ini seperti bilangan pi, seperti itu ya. Bilangan irasional dengan pendekatan ini 2,718. Sekarang di sini saya memiliki contoh. Nah, ini ya. Dengan menggunakan definisi logaritma, hitunglah nilai yang A 2 log 16, yang B log 0,001. Kita jawab dulu untuk yang A ya. Nah, kita misalkan dua log 16 itu sama dengan X. Nah, berarti kan bisa kita tuliskan 16 itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, bentuknya sudah menjadi persamaan eksponen. 16 ini berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat X. Berarti kita dapatkan X nya sama dengan 4. Nah, jadi kita bisa dapatkan
2 log 16 sama dengan 4. Contoh yang B ya, contoh yang B. Log 0,001. Oke, kita jawab. Berarti kita misalkan log 0,001 ini sama dengan X. Nah, supaya lebih memudahkan, berarti kita bisa tuliskan di sini basisnya 10 ya, seperti itu. Oke. Berarti 0,001 sama dengan 10 pangkat X. Nah, buatlah 0,001 ini dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kan 10 pangkat negatif 3 sama dengan 10 pangkat X. Berarti X nya sama dengan negatif 3. Oh, jadi log 0,001 sama dengan negatif 3, seperti itu. Nah, ini kita ada sifat yang ketiga ya. A log B ditambahkan A log C sama dengan A log B dikalikan C. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, basisnya ini sama-sama A ya, basisnya harus sama dulu. Nah, ketika basis sudah sama, A log B ditambahkan A log C, berarti di sini jadinya A log B dikali C ya. Kalau ini ditambah, ini nanti itu dikalikan. Oke. Nah, kita buktikan dulu. Misalkan A log B itu X, berarti bisa saya tuliskan B ini adalah A pangkat X ya. Oke. A log C sama dengan Y. Oh, berarti C ini adalah A dipangkatkan C. Benar kan? Seperti itu. Kalau saya tuliskan B dikalikan C, berarti A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Nah, berarti A pangkat X ditambahkan Y. Seperti itu kan ya. Bentuk ini kalau saya mau tuliskan dalam bentuk logaritma menjadi A log ini ya, B dikali C sama dengan X ditambahkan Y. A log B dikalikan C sama dengan, nah, X nya kita kembalikan lagi tadi. Oh, X nya itu apa? Oh, berarti A log B ini ya, X nya. Y nya ini apa? A log C. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa A log B kalau ditambahkan dengan A log C sama dengan A log B dikalikan C. Ya, kita sudah buktikan ini ya, terbukti. Saya berikan contoh untuk di modulmu itu, contohnya contoh 4 ya, halaman 76. Sederhanakan setiap bentuk logaritma berikut ya. Tentukan nilainya jika mungkin. Jadi kalau bisa menentukan nilainya bisa ditentukan nanti nilainya angka ya hasilnya. Kalau tidak bisa berarti jawabannya dalam bentuk logaritma. Itu maksudnya. Yang pertama, log 4 ditambahkan log 25. Nah, kita menggunakan sifat yang ketiga tadi ya. Log 4 ditambahkan log 25 itu kan jadinya log 4 dikalikan 25. Seperti itu ya. Oke. Berarti ini log 100. Ingat, kalau tidak dituliskan basisnya, kalian bisa tahu di sini basisnya 10. 10 log 100 berarti sama dengan 2. Sekarang yang B, log 3 ditambahkan log 6 ditambahkan log setengah ditambahkan log 1/9. Nah, berarti ini kan bisa kita tuliskan log 3 dikalikan 6 dikalikan setengah dikalikan 1/9, seperti itu ya. Oke, kalian di sini bisa melihat 6 dikalikan setengah ini berarti 3 dikalikan 3 9 dibagi 9 ini berarti 1 ya.
berarti ini sama dengan log 1. Ingat sifat logaritma yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini kan 10 log 1 berarti sama dengan 0, seperti itu. Yang C, 2 dikalikan log 3 ditambahkan 2 dikalikan log 2. Oke, berarti ini bisa saya distribusikan dulu duanya. Nah, jadi log 3 ditambahkan log 2 seperti ini ya. Nah, berarti 2 kalikan log 3 dikalikan 2 seperti ini kan ya. Oke, ini saya tulis. Nah, berarti sama dengan 2 dikalikan log 6. Nah, log 6 nilainya berapa? Nah, kalau tidak menggunakan kalkulator tidak bisa dihitung kan. Nah, maka kan tadi pertanyaannya kan sederhanakan setiap bentuk logaritma berikut ini, tentukan nilainya jika mungkin. Nah, yang C kita tidak bisa menentukan nilainya tanpa menggunakan alat bantu kalkulator, maka jawabannya hanya seperti ini, 2 kalikan log 6. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat yang keempat, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, berarti pangkatnya ini di depan ya, jadinya di depan ini dikalikan A log B nya itu. Oke, nah kita buktikan. A log B pangkat N itu kan sama dengan A log dari B dikalikan B dikalikan B dikalikan B sampai N faktor ya, sebanyak N faktor. Nah, kan seperti itu. Nah, dan ingat sifat logaritma yang ketiga ya kan, kalau A log B dikali B dikali B dikali B ini kan bisa kita tuliskan juga menjadi A log B ditambahkan A log B ditambahkan A log B ditambahkan A log B ini sebanyak apa? N suku ya, sampai banyak ya kan, N makanya jadi N suku. Nah, berarti ini kan bisa kita tuliskan juga N, jadi dikalikan A log B. Nah, saya membantu untuk lebih mudah memahami maksudnya ini ya. A log B ditambahkan A log B tambahkan A log B sampai N suku. Nah, itu kan bisa dituliskan N dikalikan A log B. Nah, saya ambil yang sederhananya saja seperti ini contohnya ya, sederhana. C ditambahkan C ditambahkan C ditambahkan C ditambahkan C. Oke, ini sama dengan berapa? 5C, benar ya. Nah, ini kan berarti ada berapa sukunya? Ini kan ada 5 suku ya kan, 1 2 3 4 5. Oh, berarti 5C. Nah, sama seperti ini ya. Nah, dari sini kan bisa terlihat, oh, A log B pangkat N sama dengan N dikalikan A log B. Oh, jadi A log B pangkat N sama dengan N dikalikan A log B ini terbukti. Di sini ada contoh yang kelima ya. 2 log 16 itu nilainya berapa? Nah, kalau pembahasan yang sebelum-sebelumnya kan menggunakan cara definisi logaritma bisa ya. Nah, saya kalau menggunakan cara definisi logaritma kan bisa kita kerjakan seperti ini. Kita misalkan dulu 2 log 16 itu misalkan X. Oh, berarti 16 sama dengan 2 pangkat X ya, dapat X nya sama dengan 4. Oh, jadi 2 log 16 sama dengan 4. Nah, itu kalau menggunakan cara definisi. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara sifat logaritma yang sudah kita pelajari, sifat yang keempat. 2 log 16 ini kan bisa saya tuliskan 2 log 2 dipangkatkan 4. Berdasarkan sifat yang keempat,
Ini berarti 4 dikalikan 2 log 2. 4 dikalikan, ingat sifat yang sebelumnya lagi, sifat yang pertama ya kan. 2 log 2 itu berapa? 1. Nah, berarti tekan 4 ya. Jadi 2 log 16 sama dengan 4. Menggunakan cara sifat logaritma, jawabannya pasti akan sama dengan menggunakan cara definisi logaritma ya. Jadi harapannya kalian juga bisa menggunakan cara sifat logaritma seperti ini. Sekarang sifat yang kelima, A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C ya kan. Berarti ini perhatikan dulu, basisnya harus sama-sama ya, basisnya harus sama, dan kemudian karena ini dikurangi, nanti ini adalah B per C seperti itu. Nah sekarang kita buktikan dulu sifat yang kelima ini. Misalkan A log B itu X, nah berarti kan bisa saya tuliskan B sama dengan A pangkat X. A log C sama dengan Y, berarti C sama dengan A dipangkatkan C. Nah, sekarang kalau saya buat B per C, berarti kan ini bisa jadi A pangkat X per A pangkat C. B per C ini berarti A pangkat X dikurangi Y kan. Nah sekarang bentuk ini B per C sama dengan A pangkat X dikurangi Y akan saya ubah menjadi bentuk logaritma. Nah, bentuk logaritma berarti apa? A log ini ya, B per C sama dengan X dikurangi Y ya kan, bentuk logaritmanya seperti itu. Nah sekarang kita kembalikan lagi, X nya tadi apa? A log B. Y nya apa? Ini A log C. Ya kan, jadi A log B kalau dikurangi dengan A log C sama dengan A log B per C. Ini terbukti. Nah ini contoh untuk sifat yang kelima ya, contoh 6 di modul halaman 77. Hitunglah nilai yang A 3 log 30 dikurangi 3 log 10. Oke, menggunakan sifat yang kelima berarti bisa dituliskan 3 log 30 dibagikan 10. Benar ya? Nah, berarti sama dengan 3 log 3. Nah, ingat sifat pertama, 3 log 3 berarti sama dengan 1, seperti itu. Nah sekarang yang kedua ya, yang B ini 6 log 8 dikurangi 6 log 2 ditambahkan 6 log 9. Nah ini sebenarnya sudah gabungan dari sifat keempat dan sifat gabungan dari sifat yang ketiga dan sifat yang kelima ya kan. Nah, berarti kan bisa kita tuliskan 6 log 8 dibagi 2 dikali 9. Nah, benar ya, ini menggunakan sifat yang kelima. Setelah itu kalau ditambahkan ini kan menggunakan sifat yang ketiga. Nah, dan pastikan ini basisnya sudah sama-sama ya, 6. Berarti 6 log 8 per 2 itu 4 dikalikan 9 berarti adalah 36. Nah seperti itu. Nah sekarang 6 log 36 nilainya berapa? Nah, ini bisa mengesahkan menggunakan definisi logaritma atau menggunakan sifat logaritma. Nah saya akan menggunakan sifat logaritmanya ya. Berarti ini adalah 6 log 6 kuadrat. Nah berarti menggunakan sifat yang keempat, 2 dikalikan 6 log 6. Nah, oke. Berarti sama dengan 2 dikalikan 6 log 6, 1. Berarti jawabannya adalah 2, seperti itu. Nah hari ini kita sudah mempelajari definisi logaritma
dan juga sifat-sifat logaritma ada 5 yang sudah kita pelajari ya. Ini dulu. Nah, dan sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan soal supaya makin memahami materi logaritma. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati.